Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. untuk hari ini kita akan presentasi tentang proses dan trade dari kelompok 5. Anggotanya ada yang pertama Ahmad Abdillah dengan NIM 194104, terus ada Saban Sahrul NIM 19411093, terus saya Sarmarta Purnomo dengan NIM 19411052. Ada Wahyu Dwi Prasetyo dengan NIM 194160. Terus ada Zekil Hidayat dengan NIM 19411098. Dan terakhir ada Faris Jidan Syah dengan NIM 194145. Selanjutnya untuk topik pembahasan ada 11 topik. Yang pertama ada pengertian dan definisi proses. Kemudian ada konsep dan keadaan proses. Selanjutnya ada penjadwalan proses, kemudian operasi-operasi pada proses. Lalu ada hubungan antar proses, trade, model multi-trading, penjadwalan CPU, penjadwalan multiproses, dan Java Trades dan algoritma. Lalu diakhiri dengan kesimpulan. Langsung saja untuk pemateri pertama dengan Sahrul, silakan. Pengertian dan definisi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Setelah sebuah program dimuat dari media penyimpanan, sebuah instance dan program dijalankan. Instance ini disebut sebuah proses. Sebuah proses memiliki memorinya sendiri. Disebut ruang alamat proses address space. Ruang alamat proses memiliki dua area penting, yaitu area teks dan area data. Konsep dasar dan keadaan proses. Konsep proses adalah program dalam eksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kode program dan di mana kadang kala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar proses atau prosesor register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses start yang berisikan data temporer seperti parameter metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Sementara itu, sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state keadaan statis atau asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses memungkinkan adalah satu dari keadaan berikut ini. 1. New, proses sedang dikerjakan atau dibuat. Running, instruksi sedang dikerjakan. Waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah penyelesaian I atau O atau penerimaan sebuah tanda atau sinyal. Ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Dan terakhir, terminate, proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Wahyu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Prasetyo dengan NIM 194160. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Yang pertama, tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering sehingga penggunaan dapat berinteraksi dengan setiap program sambil CPU bekerja. Berikut adalah alur dari penjadwalan proses. Yang pertama, penjadwalan antrian. Ketika proses memasuki sistem, maka diletakkan dalam antrian job. Antrian ini terdiri dari seluruh proses dalam sistem. Proses yang hidup pada memori utama
dan siap dan menunggu atau waiting untuk mengeksekusi disimpan pada sebuah daftar bernama ready queue. Antrian ini biasanya disimpan sebagai daftar penghubung. Nah, dan yang kedua adalah penjadwal. Sebuah proses yang berpindah antara berbagai penjadwalan antrian selama umur hidupnya. Sistem proses harus memilih untuk keperluan penjadwalan, memproses antrian-antrian ini dalam cara tertentu. Dan berikutnya adalah ahli konteks. Mengganti CPU ke proses lain memerlukan penyimpanan suatu keadaan proses lama atau state of old process, dan kemudian beralih ke proses yang baru. Tugas tersebut diketahui sebagai ahli konteks atau context switch. Next. Nah, kemudian penjelasan tentang operasi-operasi pada proses. Proses dalam sistem dapat dieksekusi secara bersama-sama. Proses tersebut harus dibuat dan dihapus secara dinamis. Maka, sistem operasi harus menyediakan suatu mekanisme untuk membuat proses dan terminasi proses. Macam-macam proses tersebut seperti yang pertama, pembuatan proses, yaitu merupakan suatu proses yang dapat membuat beberapa proses baru melalui sistem pemanggilan pembuatan proses selama jalur eksekusi. Pembuatan proses dinamakan induk proses. Sebagaimana proses baru disebut anak dari proses tersebut. Nah, yang kedua adalah terminasi proses. Merupakan sebuah proses yang berakhir ketika proses tersebut selesai mengeksekusi pernyataan akhirnya dan meminta sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem pemanggilan exit. Lanjut ke Abdillah. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar proses. Setelah diketahui seluk-beluk dari suatu proses, mulai dari pengertiannya, cara kerjanya, sampai operasi-operasinya, seperti proses pembentukannya dan proses pemberhentiannya, setelah selesai melakukan eksekusi. Selanjutnya, mengulas bagaimana hubungan antar proses dan dapat berlangsung, misal bagaimana beberapa proses dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. Cara-cara yang digunakan seperti 1. Proses yang kooperatif, 2. Komunikasi proses dalam sistem, 3. Sistem penyampaian pesan, 4. Komunikasi langsung, 5. Komunikasi tidak langsung, 6. Sinkronisasi, 7. Buffering. Selanjutnya, threads. Pengertian dari threads atau kadang-kadang disebut proses ringan, lightweight adalah unit dasar dari utilisasi CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program, counter, register, dan stack, dan saling berbagi dengan thread lain dalam proses yang sama. Konsep dasar. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada 2 jenis proses berat atau heavyweight, atau bisa dikenal dengan proses tradisional, dan proses ringan atau kadang disebut thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Dengan banyak counter thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Keuntungannya, 1. Tanggap, 2. Pembagian sumber daya, 3. Ekonomis, 4. Pemberdayaan arsitektur multiprosesor. User thread didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh thread library, ditingkatkan pengguna. Library mendukung untuk pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen yang tidak didukung oleh kernel. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi, kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola daripada pengguna thread. Bagaimanapun, selama kernel mengelola thread, jika suatu thread diblok terhadap sistem pemanggilan, kernel dapat menjadwalkan thread yang lain dalam aplikasi untuk dieksekusi. Juga di dalam lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan thread dalam prosesor yang berbeda.
Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang mendukung kernel thread. Kemudian untuk Jekri dilanjutkan untuk membahas model multi-threading. Ya, perkenalkan nama saya Jekri Hidayat. Ya, model multi-threading. Threads memiliki beberapa jenis baik pada Solaris maupun Java. Sistem-sistem yang ada sekarang sudah banyak yang bisa mendukung untuk kedua pengguna dan kernel thread. Sehingga model-model multi-thread-nya pun menjadi beragam. Implementasi multi-threading yang umum ada 3, yaitu model many-to-one, one-to-one, dan many-to-many. 1. Model many-to-one. Model many-to-one ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Kedua, model one-to-one. Model one-to-one memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Ketiga, model many-to-many. Beberapa tingkatan thread pengguna dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah basis dari multiprogramming sistem operasi dengan men-switch CPU di antara proses. Akibatnya, sistem operasi bisa membuat komputer produktif. Selanjutnya Konsep untuk Aldan membahas konsep dasar penjadwalan CPU. Ya, perkenalkan nama saya Alvaris Danisya. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar penjadwalan CPU. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk mempunyai proses berjalan secara bersamaan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU. Untuk sistem uniprosesor, tidak pernah ada proses yang berjalan lebih dari satu. Bila ada proses yang lebih dari satu, maka yang lain harus mengantri sampai CPU bebas. Penjadwalan multiprosesor. Multiprosesor membutuhkan penjadwalan yang lebih rumit karena mempunyai banyak kemungkinan yang dicoba, tidak seperti pada prosesor tunggal. Tapi saat ini kita hanya fokus prosesor yang homogen. Buka kurung sama tutup kurung sesuai dengan fungsi masing-masing dari prosesor tersebut. Dan juga kita dapat menggunakan prosesor yang tersedia untuk menjalankan proses di dalam antrian. Penjadwalan multiprosesor memiliki 3 jenis, yaitu penjadwalan multiprosesor, penjadwalan real-time, penjadwalan thread. Java thread dan namanya. Penjadwalan thread yang runnable oleh Java Virtual Machine dilakukan dengan konsep preemptive dan mempunyai prioritas tertinggi. Dalam algoritma evaluasi ditentukan terlebih dahulu kriteria-kriterianya seperti utilisasinya. Dilihat dari segi waktu tunggu yang digunakan dan throughput yang disesuaikan dengan waktu turnaround-nya. Keunggulan penjadwalan Java thread. 1. Java Virtual Machine menggunakan prioritas preemptive berdasarkan algoritma penjadwalan. 2. Semua thread Java mempunyai prioritas dan thread dengan prioritas tertinggi dijadwalkan untuk dieksekusi oleh Java Virtual Machine. 3. Jika terjadi 2 thread dengan prioritas sama, maka digunakan algoritma first in, first out. Evaluasi algoritma. Bagaimana kita memilih sebuah algoritma penjadwalan CPU untuk sistem-sistem tertentu. Yang menjadi pokok masalah adalah kriteria seperti apa yang digunakan untuk memilih sebuah algoritma. Untuk memilih suatu algoritma, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan ukuran dari suatu kriteria berdasarkan 1.
memaksimalkan pengguna CPU di bawah maksimum waktu responnya yaitu 1 detik. 2. Memaksimalkan throughput karena waktu turnaround-nya bergerak secara linear pada saat eksekusi proses. Itu saja untuk seluruh materi yang dipresentasikan. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, sebuah proses adalah sebuah peristiwa adanya proses yang dapat dieksekusi. Sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan perubahan keadaan. Keadaan dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tertentu. Sementara itu, threads adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multi-thread meliputi peningkatan respon dari user, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Untuk yang terakhir, penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi algoritma yang digunakan dalam penjadwalan CPU. Ada bermacam-macam. Di antaranya adalah first come, first serve, atau FCFS. Merupakan algoritma sederhana di mana proses yang datang duluan, maka dia yang dieksekusi pertama kalinya. Itu saja untuk presentasi hari ini. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.